Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jabbar al-qahhar al-aziz al-ghaffar mukawwirul laili wan nahar tadhkiratan li ulil albab wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la tada'a fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati pengurus DKM Masjid Al-Hidayah Klaster Topas Perumahan Permata Cimanggis beserta para tokoh masyarakat, para guru, para hadirin seluruhnya saja. Mudah-mudahan salat kita, zikir kita, i'tikafnya kita di masjid ini, thalabul ilminya kita, seluruhnya menjadi amal ibadah, amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wah. Biasanya langsung coba maaf. Oh iya. Apa? Iklan belum masuk dulu. Belum masuk. Takutnya ada yang bengkok. Biasanya langsung ya. Ada yang bengkok. Oh iya nih, ada yang bengkok. Satu. Ada pulpen nggak? Ini bengkok satu sebelah sini nih. Jadi nggak bisa masuk. Jarumnya ada yang bengkok. Pulpen, nah ya boleh. Saya kan dulu waktu mahasiswa pernah jadi ketua lab komputer. Wis. Padahal kuliahnya syariah, tapi seneng otak-otak komputer. Alhamdulillah ada yang meledak satu dulu. Oke. Bisa tambah rusak tapi resikonya. Nah, bisa tuh. Modalnya pulpen doang tuh. Afwan. Oke. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oh itunya, fokusnya. Sebelum kita sambung apa yang sudah kita mulai dari mengaji kitab Riyadhus Shalihin karya Syekh Al-Imam An-Nawawi, dan juga sedikit syarah yang kita ambil dari kitab Dalilul Falihin. Dan hari ini kita sudah masuk ke bab 50. Sebelumnya mari sama-sama kita awali dengan baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan guru-guru kita, para alim ulama yang masih ada di sekitar kita, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru-guru kita yang sudah tiada,
di antaranya almarhum Kiai Al-Hajj Abdullah Ya'qub, ayah saya yang dulu mentalaki kitab Riyadhus Shalihin dari saya kecil. Juga guru-guru kita yang lain yang sudah tiada, semoga diampuni segala kesalahan dan dosa dan dijadikan kuburnya Allah min riyadil jannah. Dan kita yang mengaji, semoga Allah berikan ilmu yang barakah dan manfaat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa li Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, episode pengajian Ahad pagi kali ini kita berada masih di bulan Zulqa'dah atau Zulqa'dah. Zulqa'dah atau Zulqa'dah. Ulama ada yang menyebutnya Zulqa'dah, ada yang menyebutnya Zulqa'dah. Qa'dah itu asal katanya dari qa'dah, artinya duduk. Kalau qa'dun ya menjadi Zulqa'dah itu artinya duduk sebentar. Kalau Zulqa'dah itu duduknya lama, duduk santai sambil ngobrol-ngobrol, itu qa'dah kan. Asal katanya sama qa'dah, artinya duduk. Karena merujuk pada kebudayaan atau kebiasaan orang Arab dahulu yang kalau masuk bulan Zulqa'dah itu suka duduk-duduk santai. Kan biasanya di bulan-bulan lain, bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, terus itu banyak melakukan perjalanan jauh. Ya, untuk apa? Untuk berniaga, terutamanya untuk jualan ke negeri Syam, ya, ke Palestina, Yaman dan seterusnya itu. Nah, kalau di bulan Zulqa'dah mereka nggak keluar negeri, nggak, tetap di kampung masing-masing duduk santai. Tahu nggak kenapa? Nah, karena nggak perlu lagi keluar. Kenapa? Justru orang-orang dari negeri Syam, ya, dari Palestina, dari seluruh penjuru dunia itu pada datang ke Mekah. Ngapain? Menuju bulan Zulhijjah. Karena masyarakat dulu memang sudah terbiasa ziarah ke Ka'bah di bulan Zulhijjah. Ya, jadi bulan Zulqa'dah ngapain keluar? Duduk aja, buka lapak di rumah masing-masing gitu. Ya, di depan rumah, di sekitar Ka'bah. Jadi nggak pergi jauh. Tetap jualan, sebenarnya tetap jualan, tapi di tempat masing-masing. Jadi santai, nggak pergi keluar. Maka disebutlah bulan Zulqa'dah. Nah, sedikit lagi kita masuk bulan Zulhijjah, karena ini udah penghujung ya, tanggal 28 kalau tidak salah. Tapi tergantung versi siapa sih sebenarnya ya. Nanti juga kayaknya Idul Adha kita rada-rada beda ya dari sebagian di antara kaum muslimin ya. Tapi yang perlu kita ingat, di bulan Zulhijjah ini ada satu ibadah yang harus kita jaga nanti, dimulai dari puasa Arafah nih. Jadi karena sudah penghujung Zulqa'dah, kita saling mengingatkan. Ada namanya apa? Puasa Arafah. Ya. Ada juga ulama yang mengatakan sehari sebelum Arafah itu sudah ada puasa sunnah yang sangat dianjurkan, yang disebut dengan puasa Tarwiyah. Tarwiyah itu tanggal 8 Zulhijjah. Kalau puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Hari apa? Ya tergantung versi masing-masing nanti, karena satu Zulhijjahnya ada yang berbeda. Ya, dan itu biasa. Kemarin waktu pas Idul Fitri kan begitu. Jadi ikuti saja apa yang kita yakini. Dua-duanya insya Allah benar karena berdasarkan keilmuan. Jangan merasa yang satu paling benar ya, jadi ya sama-sama benar, saling toleransi saja.
Nah, itu puasa yang sangat besar sekali fadilahnya. Apalagi selain puasa, lalu kemudian ada kurban. Tadi saya sempat tanya tuh, udah berapa sapi di sini? 6, masya Allah. Ya, barakah tuh, barakah. Belum kambingnya, 200 ya di sini kambing. Kambing itu yang mahal apanya, Pak? Kambing itu yang mahal ekornya. Iya, 1 ekor 3 juta kambing. Ya, 2 ekor 8 juta. Nah, itu ekornya ternyata yang mahal kambing ya. Jadi yang kedua itu ya, kurban. Ya, kemarin saya sempat diundang untuk ngisi tausiah di dinas sosial di gedung Baleka. Ya, diminta untuk menjelaskan terkait dengan keutamaan kurban. Jadi ASN tuh ya, PNS kita ajak berkurban. Nah, memang kurban itu ada yang bisa jadi sunnah, ada yang bisa jadi wajib. Kurban sunnah ya biasa, udahiyah yang biasa. Yang wajib itu kalau misalkan kita mewajibkan diri kita ya, saya mampu nih, saya akan berkurban tahun ini, ya jadi wajib tuh. Ya, nanti efek hukumnya juga berbeda. Karena kalau kurban sunnah, dia justru disunnahkan untuk ikut memakan daging yang ia kurbankan itu. Ya. Tapi kalau kurban wajib tidak boleh, seluruhnya harus disedekahkan kepada orang lain. Apalagi yang selanjutnya ada Idul Fitri, Idul Adha ya, Idul Adha. Nah, Idul Adha ini juga sangat penting sekali untuk kita syiarkan ya. Dan insya Allah kalau masjid ini memang sudah terbiasa melaksanakan salat Idul Adha, ya, mudah-mudahan bisa berjalan semuanya dan dengan baik dan lancar insya Allah. Nah, ada hal lain semisal yang sunnah-sunnah yang mau berkurban nih ya, nanti ingat-ingat tanggal 1 Zulhijjah menurut Imam Syafi'i itu sangat disunnahkan untuk tidak memotong kuku dan sya'ar, rambut ya, sampai dengan dipotongnya hewan kurban. Nah, itu sunnahnya ditekankan, tapi bukan berarti wajib. Meskipun ada ulama yang bilang wajib, tapi kita kan mazhabnya Syafi'i. Di sini Syafi'i kan? Kadang-kadang. Ya, mayoritasnya Syafi'i. Ya, kalau Syafi'i ya sunnah saja. Bisa dicek dalam kitab Minhajut Talibin. Ya, yang disusun oleh sama penyusun kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam An-Nawawi, karena beliau adalah tokoh ulama besar dari kalangan madhab Syafi'i. Nah, itu hal-hal seputar bulan Zulhijjah nanti, ini hanya mengingatkan saja supaya kita benar-benar jaga amalan-amalan yang begitu sangat besar fadilahnya, dan semoga amalan-amalan tersebut dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dan menjadi amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di bab 50 ini kita diajak nangis. Diajak nangis. Dulu di sini pernah ada yang nanya, kalau nggak salah Ustaz Irfan pernah nanya, apa hukumnya ngeprank orang? Saya masih ingat tuh pertanyaan itu ya. Ya, stand up comedy dan lain-lain. Dari satu sisi oke, tapi di sisi yang lain ya, memang berlebihan tidak boleh. Nah, apa yang akan kita bahas ini memang beberapa ayat dan hadis yang rada menakutkan, yang rada menakutkan, karena sesuai dengan temanya, khauf ya, takut dalam hal apa? Ai minallahi azza wajal, di dalam syarahnya kitab Dalilul Falihin, takut
dari Allah Subhanahu wa taala, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Zakaria fi Syarhir Risalah, ada sebuah kitab namanya Ar-Risalah. Nah, kemudian disyarah oleh Syekh Zakaria. Ya. Apa menurut beliau maksud dari takut ini? Wa faz'ul qalbi min makruhin yanaluhu au min mahbubin yafutuhu. Jadi ada rasa takut dalam diri, saya terjemahkan di sini. Ada rasa takut kita dalam diri kita terhadap hal-hal yang buruk yang akan terjadi dalam diri kita. Atau rasa takut itu karena sesuatu yang kita cintai akan hilang dari diri kita. Kita rasa takut. Ya, menurut Syekh Zakaria. Takut nih. Nanti ada musibah kalau saya naik mobil tertabrakan. Iya, nggak jadi berangkat naik mobil. Naik pesawat aja takut pesawatnya terjatuh. Ya udah naik kereta. Takut keretanya salah jalur. Ya udah naik kapal laut. Takut ntar tenggelam. Ya udah takut, diam di rumah. Takut gempa bumi ketiban genteng. Selesai sebenarnya. Ya itu rasa takut alamiah yang akan terjadi pada diri kita. Memang rasa takut secara definisi. Atau takut kehilangan sesuatu yang kita miliki. Ya. Takut kehilangan orang tua, takut kehilangan istri, anak, benda, harta, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini definisinya. Ya, disebabkan apa? Disebabkan tafakkuril abd fil makhluqati katafakkurihi fi taksirihi wa ihmalihi wa qillatihi muraqabatihi lima yurida alaihi. Jadi kenapa muncul rasa takut tersebut? Ya, karena seseorang itu memikirkan tentang kesalahannya. Kalau tadi kan takut secara umum ya. Nah, takut di sini, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ia sadar bahwa ia banyak melakukan kesalahan. Maka muncul rasa takut. Takut nanti Allah akan mintakan pertanggungjawaban terhadap kesalahan yang kita lakukan. Atau kelalaian. Ada beda sedikit ya antara kesalahan dengan kelalaian. Kelalaian itu ya misalkan lagi bawa kendaraan lalu ada ayam lewat. Ya. Lalu ketabrak gitu ya. Nah, atau karena bawa kendaraan ngantuk lalu terjadi merugikan orang lain. Nah, ini faktor-faktor hal-hal tersebut itu kalau kita sadari bahwa semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, ini akan muncul rasa takut. Termasuk juga qillati muraqabatihi, sedikitnya rasa muraqabah. Apa itu? Muraqabah itu kan kemarin kita sudah bahas bahwa hidup ini seakan-akan sudah banyak CCTV Allah. Ini kan CCTV manusia. CCTV manusia itu bikin kita, bukan kita ya, bukan kita. Ntar kita termasuk saya ya. Bikin maling, takut mencuri. Itu kan. Makanya di swalayan-swalayan ditulis tuh, ya, area ini diawasi dengan CCTV gitu. Sehingga maling-maling tuh berpikir sekian kali untuk melakukan pencurian. Takut ya. Ada muncul rasa takut. Nah, begitupun kita. Kalau kurang-kurang rasa pengendalian diri, maka nggak ada takut-takutnya kita bermaksiat. Takutnya melakukan kesalahan hanya di depan manusia saja. Tapi ketika sendirian, kalau kurang-kurang muraqabah, itu maka ada potensi kita melakukan kesalahan atau kelalaian atau kemaksiatan. Nah, ini yang dimaksud dengan khauf minallahi azza wa jalla. Apalagi
Rasa takut yang muncul dari apa? Fima zakarahullahu azza wa jal fi kitabihi min ihlaki ya man khalafahu, yakni rasa takut terhadap apa yang telah Allah sampaikan di dalam Al-Quran terkait apa yang telah Allah timpakan kebinasaan terhadap umat-umat sebelum kita. Kita sering dengar cerita dari guru-guru kita bagaimana kaum Tsamud dihancurkan, bagaimana kaum Nabi Lut dihancurkan, bagaimana kaum-kaum yang lain di zaman dahulu kala yang jejak bukan jejak digital ya, jejak otentiknya bisa kita baca dalam kitab-kitab Allah ya, termasuk di dalam Al-Quran. Sehingga kita punya rasa takut, jangan-jangan nanti kita dapat apa yang telah ditimpakan kepada umat-umat sebelum kita. Apalagi rasa takut kepada Allah terhadap apa? Wa ma a'adda lahu fil akhirah, termasuk juga apa yang telah Allah siapkan di akhirat. Karena kalau kita baca ayat dan hadis terkait dengan ancaman-ancaman Allah terhadap orang-orang yang zalim, terhadap orang-orang yang kufur, terhadap orang-orang yang tidak taat, begitu menyeramkan. Inna azabi lasyadid. Nah, itu yang bikin rasa takut muncul. Ya, jadi banyak faktor yang kemudian wajar saja ketika ada di kalangan kaum muslimin yang kemudian mensedikitkan tertawanya dan lebih banyak kemudian menangisi dosa-dosanya. Karena bagaimanapun bukan dilarang untuk bersenda gurau, bukan dilarang. Tapi kalau berlebihan itu bisa mematikan hati kita, sehingga sulit untuk kemudian menerima kebaikan-kebaikan yang datang di sekitar kita. Nah ini ya. Tapi bukan berarti kaum muslimin tidak boleh bahagia, tidak boleh menampakkan kesenangannya. Kalau nanti ada yang mengatakan demikian, ini kita akan kalah promosi dengan agama lain yang mengajarkan tentang kebahagiaan dan rasa senang. Nanti orang jadi tidak tertarik dengan agama Islam. Kenapa? Agama Islam isinya sedih-sedih doang gitu. Yang sedih-sedih doang. Nggak asik masuk agama Islam. Kenapa? Isinya serem-serem, ancaman neraka, ya. Inilah siksaan, musibah dan lain-lain. Pindah agama yang lain aja lah yang asik-asik ya. Khawatirnya juga muncul di kalangan awam seperti itu. Maka bertahap. Maka apa Pak? Bertahap. Tema ini tidak dibahas di bab 1, tapi adanya di bab 50. Dan ini disusun oleh Syekh Al-Imam An-Nawawi yang sudah memikirkan sedemikian rupa satu tema dengan tema yang lain sangat berkaitan, dan ini sering kita sampaikan. Dari tema 1 sampai dengan tema akhir itu saling berkaitan, dari yang paling utama sampai hal-hal utama lainnya. Dan bab ini ditaruh di bab 50. Jadi jangan sampai lupa bab 1 sampai dengan bab 9-nya. Karena manusia itu berproses, Pak. Kita lihat anak-anak kecil yang senang bermain. Itu memang dunianya. Nanti masuk masa puber, sudah lain apa yang disukainya. Masuk usia dewasa, lain lagi kecenderungan hidupnya. Masuk di usia senja, lain lagi. Nah, begitupun keimanan dalam diri kita. Keimanan itu nggak merujuk kepada usia, tapi keimanan memang berlevel. Bagi seseorang kaum muslimin yang imannya di level anak SD misalkan, ya memang seperti itu. Dibiarkan saja. Nanti kalau sudah masuk level imannya SMP, ya sudah berbeda.
terus gitu. Kalau imannya sudah level profesor sudah beda lagi gitu. Jadi kalau kita melihat kaum mukminin itu beraneka ragam corak perilakunya, karena itu adalah berdasarkan level keimanan. Jadi tidak ada yang salah. Saya itu kalau ketemu dengan kiai-kiai yang lucu-lucu ceramahnya, ya, bikin suasana jadi ger gitu dalam sebuah tablik akbar. Nah itu memang fashionnya di situ. Tapi ada kiai yang ketika bicara gak ada lucu-lucunya sama sekali. Isinya monoton, tapi menyentuh hati. Itu memang fashionnya di situ. Ada kiai atau habaib yang ngajaknya sholawatan, zikir aja. Memang fashionnya di situ. Levelnya ada di situ. Jadi saling melengkapi. Jadi tidak ada ya di antara beliau-beliau kemudian wah yang ini lebih utama dari yang ini. Tapi memang yang dibutuhkan masyarakat mad'unya memang beda-beda. Ada mad'unya, objek dakwahnya yang memang akan senang jika diajak dengan cara-cara yang agak rileks. Tapi ada kelompok objek dakwah yang memang senangnya dengan hal-hal yang akademis misalkan. Maka tampilnya para dai, para alim ulama, para masyayikh dengan corak teknik metode dakwah masing-masing itu saling melengkapi saja. Kalau menurut saya itu melengkapi saja. Nah, kebetulan di tema bab 50 ini ya memang rada-rada menyeramkan semua ya, ayat-ayat dan hadisnya. Ya mudah-mudahan kita memang sudah masuk ke level 50 ya. Amin. Levelnya 50 nih ya, bukan level 1, level 2 lagi. Ya, gitu. Saya mungkin pada kesempatan pagi ini hanya membacakan seluruh ayat dan hadisnya saja. Karena kalau syarahnya saya bacakan juga waktunya tidak akan mungkin cukup. Ya. Jadi ini hanya ayat-ayat dan hadis untuk merenung saja. Nanti kalau masih ada waktu ya kita tanya jawab. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini Syekh Imam An-Nawawi memulai dari surah Al-Buruj. Wa qala ta'ala ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Wahai Bani Israel, sekalipun ayat ini secara lafaz ditujukan kepada Bani Israel, tapi maknanya juga untuk kita semua. Ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janji-janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan hanya kepadakulah kamu harus takut. Jadi nggak pantas kita takut dengan selain Allah. Kenapa? Karena hakikatnya apa yang kita raih di saat ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ada yang lebih takut selain Allah, kepada selain Allah, artinya apa? Ketika kita berbenturan dengan satu kepentingan, misalkan bos kita menyuruh sesuatu di waktu kita harus melakukan sholat Jumat misalkan. Pilihannya adalah sholat Jumat atau kena omelan bos kita. Ini kan problem. Nah, tinggal di prioritas takutnya lebih kemana? Takut kepada Allah atau takut kepada bos? Dan di sini Allah menekankan wa iyaya farhabun, dan hanya kepadakulah kamu harus takut. Oleh para ulama didefinisikan tunduk, ya, diartikan tunduk. Wa qala ta'ala inna batsha rabbika lasyadid. Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras tuh. Gimana enggak takut kita? Allah ini yang menyampaikan, sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid.
Dan begitulah azab Tuhanmu apabila ia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Inna fi dzalika laayatan liman khafa 'adzabal akhirah. Dzalika yaumun majmu'un lahun nas wa dzalika yaumun mashhud. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada azab akhirah. Hari kiamat itu adalah suatu hari yang semua manusia dikumpulkan untuk menghadapinya, dan hari ini adalah suatu hari yang disaksikan oleh segala makhluk. Wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud. Dan kami tiadalah menundanya melainkan sampai waktu yang tertentu. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idnih faminhum syaqiyyun wa sa'id. Ini serem juga nih, ya. Jadi di hari kiamat itu, di kala hari tersebut tidak ada seorang pun yang berbicara, melainkan dengan izinnya. Maka di antara mereka ada yang celaka dan ada yang berbahagia. Fa ammal ladzina syaqu fa fin nari lahum fiha zafir wa syahiq. Adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Aduh, saya nggak bahas, ini serem banget nih ayatnya ya, insyaallah. Ini sebagai renungan saja. Wa qala ta'ala la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang yang mukmin. Jadi lebih pro kepada yang non muslim daripada yang mukmin. Ini problem nih. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Barang siapa yang melakukan demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah. Ya, siap-siap aja kacau balau kalau begitu. Ya. Kecuali mereka memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri, dan hanya kepada Allah kembali, ya. Akan kembali kita semua kepada Allah. Jadi kalau untuk kepentingan sesaat duniawi, lalu kita lebih memilih pro kepada yang tidak beriman, lalu mengesampingkan orang yang beriman. Nih, resikonya kayak gini nih. Dihancur-hancurin, udah hancur-hancuran semuanya. Segala lini ya hancur-hancuran. Wa qala ta'ala yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya. Kalau sekarang kita masih bisa saling peduli dengan satu dengan yang lainnya. Dengan saudara kita masih bisa peduli, bisa membantuin. Tapi di hari kiamat tadi nggak bisa begitu. Dari ibu dan bapaknya nggak ada yang peduli lagi. Bapak, ibu, anak udah masing-masing saja. Dari istri dan anak-anaknya. Kalau di dunia kita sangat peduli dengan istri dan anak-anak kita. Nanti udah masing-masing. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkan. Sibuk semua mengurus dirinya masing-masing nanti di yaumil akhir. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Yawma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar, sangat dahsyat. Maka ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu.
Lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya. Kalau dalam hal normal, naluri seorang ibu, bagaimanapun dia, dalam keadaan sibuk apapun dia akan menyusui anaknya yang nangis. Nanti di yaumil akhirah, saking paniknya manusia, ibu itu sampai meninggalkan anaknya, lupa nyusuin itu. Ya. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Kalau dalam keadaan normal, ibu-ibu itu yang hamil akan sangat dirawat bayinya dalam kandungan. Dalam bagaimanapun kondisinya dirawat. Kalau wanita solihah, kalau yang tidak solihah digugurin. Nah, nanti di yaumil qiyamah itu akan keguguran semua itu. Ya, wanita-wanita yang hamil. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Dan nanti di yaumil qiyamah itu manusia kelihatan kayak mau ya digoncang sedemikian rupa. Dan itu bukan dalam keadaan mabuk sebenarnya. Walakinna azabullahi syadid, akan tetapi azab Allah itulah yang sangat keras. Panik berlarian gak karu-karuan, sempoyongan insyaallah. Wa qala ta'ala wa liman khafa maqama rabbih jannatani. Nah, tapi ini sudah mulai nih. Allah sudah kasih iming-iming biar kita ada motivasi. Kenapa kita harus takut kepada Allah? Karena dalam ayat ini surah Ar-Rahman 46 Allah menyatakan, dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya, maka ia memperoleh ada dua surga jannatan. Masya Allah. Wa qala ta'ala wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famanna Allahu 'alaina wa waqana 'adzabas samum inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain, saling bertanya-tanya nanti di yaumil qiyamah. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Jadi kalau kita di dunia ini takut dengan azab Allah, maka nanti di yaumil qiyamah Allah akan jaga kita dari azab. Kalau di dunia ini kita nggak ada rasa takut-takutnya sama sekali dengan azab Allah, dengan ancaman-ancaman yang Allah berikan, masih santai-santai di dunia, melakukan kemaksiatan dengan kelalaian, dengan banyak kesalahan, nggak mau tobat, ya siap-siap kebaliknya akan digencet habis-habisan gitu. Tapi di sini dikatakan, bagi siapa yang punya rasa takut saat di dunia terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jaga ia dari azabnya ya. Sesungguhnya kami dahulu menyembahnya, sesungguhnya dialah yang melimpahkan kebaikan lagi Maha Penyayang. Nah, ini ayat-ayat, Masya Allah. Ayat-ayat seperti ini, wal ayat fil bab kasirah jiddan ma'lumat, kata Syekh An-Nawawi. Ya, kata Imam An-Nawawi, ayat-ayat semacam ini sebenarnya banyak sekali dalam Al-Quran. Ini yang beliau cantumkan hanya sebagian saja. Hanya sebagian saja. Jadi kalau kita sering baca Quran dan faham maknanya, wajar kemudian banyak yang kemudian saat baca Quran nangis. Ketika sholat diimami oleh seseorang yang faham dengan apa yang ia baca, pas kebetulan bertemu dengan ayat-ayat semacam ini, maka akan nangis dia. Serem Pak. Serem ternyata. Apalagi dibacanya sendirian di tengah malam habis sholat tahajud, ketemu ayat seperti ini yang kita faham maknanya, nangis cucuran air mata. Masya Allah. Ya kalau nggak takut dengan azab Allah, ya serem semua. Ya, tapi memang ayat Al-Quran ada yang menyampaikan basyirah, yang kabar gembira, ada nadhirah, ada yang berupa peringatan. Jadi kita harus bahagia dengan ayat-ayat yang basyarah, tapi di sisi lain kita jangan lupakan
yang nazira itu, peringatan-peringatan. Wa amal ahadis fa kasirah jiddan. Hadis yang berkaitan dengan ini juga banyak sekali. Ya. Saya bacakan saja artinya karena waktu. Ini untuk merenung saja, merenung. Nanti kalau ada yang tidak paham boleh ditanyakan. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu, ia berkata, kami diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia adalah shadiqul masduq, orang yang benar dan dapat percaya. Sabdanya, sesungguhnya seorang di antara engkau semua itu dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari sebagai mani. Ini proses penciptaan manusia. Kemudian menjadi segumpal darah dalam waktu 40 hari. Selanjutnya menjadi seonggok daging dalam waktu 40 hari. Selanjutnya diutuslah seorang malaikat, lalu meniupkan ruh dalam tubuhnya dan diperintah untuk menulis 4 kalimat, yaitu mengenai catatan rezekinya, ajal serta amalnya, dan apakah ia termasuk orang yang celaka atau bahagia. Maka demi zat yang tiada Tuhan selain daripadanya, sesungguhnya seseorang di antara engkau semua niscaya melakukan dengan amalan ahli surga, sehingga tiada di antara dirinya dengan surga itu melainkan hanya sedepak saja, dekat saja, sehasta saja, tetapi telah didahului oleh catatan kitabnya, lalu ia melakukan dengan amalan ahli neraka, kemudian akhirnya masuklah ia dalam neraka itu. Auzubillah. Dan sungguhnya ada pula seorang di antara engkau semua itu niscaya mengamalkan dengan amalan ahli neraka, sehingga tidak ada antara orang itu dengan neraka melainkan hanya jarak sezirah, sehasta saja, dekat banget. Akan tetapi didahului oleh catatan kitabnya, lalu ia mengamalkan dengan amalan ahli surga, dan akhirnya masuklah ia dalam surga itu. Masya Allah. Waduh. Jadi jangan pernah kita meremehkan orang lain, Mbak. Jangan. Ya. Ini kalau baca ini, kalau tadi diawali dengan apa? Proses penciptaan manusia. Ini belum ada ilmu biologi, Pak. Belum ada ilmu biologi. Belum ada IPA istilahnya. Belum ada penelitian dengan teknik atau teknologi tinggi, belum ada. Tapi Islam hadir sudah menjelaskan tentang proses penciptaan manusia. Baru berabad kemudian ditemukan istilah zigot, ya, dan lain-lain. Ya, baru diyakini apa yang ada dalam ajaran Islam. Jadi Islam sudah memulai itu, yang kemudian direspon dengan penelitian ilmiah yang dilakukan oleh pakar-pakar. Jadi apa yang disampaikan dalam agama Islam, baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, itu benar adanya. Selain dalam proses penciptaan manusia yang sudah terbukti ilmiah di zaman modern saat ini, ada lagi nih yang perlu kita camkan. Jangan pernah kita menyepelekan orang lain. Kita mungkin anggap dia ahli maksiat, kerjaannya maksiat terus, setiap hari maksiat terus, gak ada takutnya dia dengan Allah. Tapi jangan kemudian di dalam hati kita merasa lebih baik darinya. Karena bisa jadi di penghujung hidupnya Allah berikan ia hidayah, lalu ia menjadi orang baik, lalu melakukan amal saleh meskipun dalam waktu singkat, maka dia menjadi orang yang husnul khotimah. Dulu dalam kitab Riyadhus Shalihin juga pernah kita bahas dalam kitab Taubat, ya, yang dalam hidupnya dia selalu membunuh banyak orang sampai 99 orang, lalu ketemu lagi dengan seorang pendeta. Kata pendeta, wah, dosamu udah keterlaluan banyak, gak bakal diampuni kamu oleh Tuhanmu. Dibunuh itu pendeta, jadi lengkap 100. Tapi ketika ia bertemu dengan orang saleh, dikasih petunjuk, Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun. Tapi syaratnya kamu tinggalin kampung kamu itu yang memang kampung ahli maksiat, pergi ke sebuah desa sana, kampung sana, daerah sana yang isinya orang-orang baik, supaya taubat kamu itu bisa lempeng, nggak terpengaruh dengan orang-orang yang ada di sekitar kamu yang bengkok-bengkok itu. Dengerin dia nih orang alim ngomong begini, dia pergi ke sana. Belum nyampe ke sana udah keburu meninggal. Malaikat berebut. Malaikat
yang rada baik dengan malaikat yang rada galak gitu. Wah, ini bagian gua nih gitu. Mau gua bantai nih orang. Kata malaikat rahmah, wah, dia udah punya niat baik nih untuk menjadi orang saleh. Berebut. Ya, kata Allah kemudian melalui malaikat Jibril, ya udah kita ukur dekat mana nih orang. Dekat ke kampung yang baik atau dekat dengan asal kampungnya yang ahli maksiat. Setelah diukur hanya beda satu hasta. Dalam hadis yang lain dikatakan Allah deketin jaraknya. Jadi pas diukur, jadi lebih dekat ke yang kebaikan. Lalu dia dinyatakan sebagai orang yang husnul khotimah. 100 orang ia sudah bunuh, belum lagi kemaksiatan yang lain. Tetap Allah hitung sebagai husnul khotimah. Tapi sebaliknya, ada orang yang kelihatan solih di hidupnya, rajin sholat, rajin ngaji, pakaiannya pakaian takwa. Tapi karena ada satu hal, lalu kemudian dia menjadi su'ul khotimah. Banyak juga yang seperti ini. Dan kita ngeri kayak gitu. Maka jangan kemudian kita mudah menilai orang lain. Karena gak ada tahu penghujung hidupnya, apakah ia menjadi orang yang baik atau yang tidak baik. Siapa pembunuh sahabat Nabi? Pembunuh Umar bin Khattab, pembunuh Utsman bin Affan, pembunuh Ali bin Abi Thalib, pembunuh Hasan Husain. Semuanya orang Islam, Pak. Semuanya orang Islam. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang ibadahnya begitu luar biasa. Tapi kok masih bisa membunuh sahabat-sahabat Nabi? Bahkan zuriyah Nabi itu termasuk cucunya Rasulullah dibunuh, dibantai. Yang bantai siapa? Umat Islam, orang Islam juga. Yang merasa dirinya sudah paling benar, paling suci. Ini kok problem. Hanya perbedaan dalam masalah politik, lalu kemudian saling hantam. Dari dulu memang kita dipecah belah oleh politik. Problem. Dan memang Utsman bin Affan dibunuh kenapa? Motifnya politik. Ali bin Abi Thalib, Hasan Husain, motifnya politik. Politik yang kemudian menggunakan identitas sesuatu yang tidak diperlukan. Saling hantam sesama kaum muslimin. Ini bahaya. Kalau di era-era sekarang masih terjadi hal demikian, karena memang tidak paham sejarah. Kalau kemudian sesama kaum muslim saling hantam karena kepentingan satu duniawi dan lain-lain, nah ini kita akan kembali, sejarah itu akan berulang. Nauzubillah. Ya, jadi kita jangan mudah menilai seseorang itu buruk atau baik, atau diri kita merasa baik karena kita nggak tahu nanti penghujungnya kita husnul khotimah atau su'ul khotimah. Yang penting kita banyak-banyak berdoa dan juga melakukan amal kebaikan secara istiqomah. Mudah-mudahan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasul dalam hadis yang lain, yu'ta bi jahannama yauma idzin laha sab'una alfa zimam ma'a kulli zimam sab'una alfa malakin yajurrunaha. Ini Rasulullah menggambarkan seremnya jahanam itu nanti di yaumil kiamat. Ini kan zaman dulu belum ada mobil, belum ada motor, belum ada pesawat. Jadi yang ada itu kereta kuda kan. Jadi diibaratkan seperti kereta kuda jahanam itu. Yang narik bukannya kuda tapi malaikat. Saking dahsyatnya itu jahanam, nanti akan ditunjukkan dalam hadis ini ya. Ada 70.000 tali kekangnya. Kalau kuda kan cuma 2. 70.000 tali kekangnya untuk narik neraka jahanam. Dan setiap tali satu tali kekang itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Bayangin aja tuh. Dan itu akan dipertontonkan di hadapan semua manusia yang dibangkitkan nanti, supaya pada takut gitu. Ya. Dan itu sudah digambarkan oleh Rasulullah, begitu menyeramkannya jahanam. Kalau masih nggak takut juga dengan neraka jahanam, kebangetan.
Hadis yang lain dari Nu'man bin Bashir, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya seringan-ringannya siksa ahli neraka pada hari kiamat itu adalah seorang yang di bagian bawah kakinya diletakkan 2 buah bara api yang dengannya itu dapat mendidihkan otaknya. Orang itu meyakinkan bahwa nggak ada nih orang lain yang dapat siksa yang lebih parah dari dirinya. Dia yakinnya begitu, saking dia menderita. Sampai mendidih otaknya karena di kakinya ditaruh batu bara api neraka. Dia ngerasa ini dia orang paling sengsara. Padahal itulah yang teringan sekali siksanya. Itu yang paling ringan, Masya Allah. Yang paling ringan saja seperti itu. Kalau ada orang nanti yang disiksa, di kakinya ditaruh bara api neraka, otaknya sampai mendidih, dia merasa dia yang paling parah. Ternyata itu yang paling ringan. Lagi mana yang parahnya? Jadi kalau kita masih maksiat saja di dunia ini, waduh. Yang paling ringannya itu siksa neraka. Nauzubillah. Hadis yang lain dari Samurah bin Jundub, bahwasanya Nabi Allah SAW bersabda, di antara para ahli neraka itu ada orang yang dijilat oleh api neraka sampai pada kedua tumitnya. Yang paling ringan nih, 2 tumit. Di antara mereka ada yang dijilat oleh api sampai kedua lututnya, naik lagi, makin parah. Ada juga yang sampai ke tempat ikat pinggangnya, sampai di sini, sampai pinggang. Ada yang lebih parah lagi, sampai ke tulang lehernya. Kita nih ya, lagi nyatek kena bara dikit aja udah panas demikian tuh. Megang api kompor panas banget. Ini api neraka. Dijilat, disembur dengan api neraka. Nauzubillah min dzalik. Ini hadisnya banyak, satu lagi ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, seluruh manusia akan berdiri di hadapan Rabbul Alamin. Ya, ini berdiri bangun dari kuburannya masing-masing untuk diadili dan dihisab, diperhitungkan amalannya sewaktu di dunia. Dan di antara engkau semua itu ada orang yang tenggelam karena keringatnya sendiri sampai di pertengahan telinganya karena dahsyatnya keadaan, berdesak-desak serta amat teriknya matahari saat itu. Bayangannya nanti di yaumil kiamah di padang mahsyar kayak gitu. Ini kalau di hadis yang selanjutnya bahkan ada yang sampai berenang, tenggelam sama keringatnya manusia. Masya Allah. Ya, ini masih gambaran tentang hari kiamat. Nanti bisa dibaca, filenya itu sudah saya sampaikan ke Setirfan ya. Mungkin juga sudah di-share di grup. Ya. Nah, ini yang terakhir sebelum kita tutup atau nanti ada tanya jawab. Nah, ini ada mana nih? Nah, ini aja. Ini yang terakhir saya baca ini saja. Lalu bagaimana kita seharusnya yang kita lakukan saat ini? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khafa adlaja. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang takut bepergian di malam hari. Kita masuk ke daerah kampung di malam hari. Loh, kampungnya menyeramkan. Ya. Kita nyampainya sore misalkan di situ. Maka kalau takut berada lama-lama di situ, ya, akan keselamatan dirinya, adlaja itu artinya ya udah pulang di waktu permulaan malam, karena makin malam makin menyeramkan. Habis maghrib langsung balik. Kalau pulangnya jam 10, jam 12 banyak garong, malah bisa bahaya. Habis maghrib langsung balik. Wa man adlaja balaghal manzila. Kalau
Habis maghrib dia balik, maka akan makin cepat sampai pulang ke rumah. Kalau ditunda jam 10 malam, makin lama pulang ke rumahnya, makin membahayakan dirinya, makin larut malam. Ini adalah peringatan dari Rasulullah SAW. Kalau kita punya rasa takut saja di dunia kayak begitu, maka demikian. Kalau kita punya rasa takut kepada Allah, cepet-cepet taubat. Jangan nunggu entar-entaran. Makin entar-entaran makin kacau. Jangan nunggu, entar aja lah, saya masih muda. Nikmati saja dulu hidup di dunia, santai-santai saja. Nah, kita nggak tahu kiamat kapan terjadinya, kita nggak tahu. Kapan kita mati, kita juga nggak tahu. Itu rahasia Allah dalam hadis yang pertama tadi. Maka kalau kita sadar itu, kita akan segera secepat mungkin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semakin kita tunda, semakin punya potensi kita untuk berada dalam bahaya yang bisa mengancam keselamatan diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Sekira itu dari beberapa ayat dan hadis yang kita kutip dari kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan jadi bahan renungan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Suruh 35 menit, mungkin ada pertanyaan, silahkan. Padahal Ustaz lagi merenung semua kayaknya ini ya, Masya Allah. Ya, ada. Padahal ini kan rasa takut kepada Allah ya. Di satu sisi kan kita juga ada rasa cinta kepada Allah. Itu kira bagaimana supaya kedua itu jalan bersama. Karena biasanya takut sama cinta itu susah gitu ya. Iya. Baik. Masya Allah. Jadi memang ini runutan. Kita dulu sudah bahas sekian banyak materi yang terkait dengan mahabbatullah. Jadi nanti ada mahabbah, ada khauf, ada roja. Hal-hal ini nggak boleh dipilah. Kita nggak boleh hanya takut saja sama Allah, tapi tidak mahabbah. Atau hanya mahabbah saja kepada Allah, tapi tidak roja. Hal-hal seperti ini memang dibahas dalam ilmu tasawuf. Orang-orang sufi memang begitu menjaga hal-hal yang demikian. Kenapa? Kalau kita hanya cinta saja, tapi tidak takut, maka kita akan terlena dengan cinta. Kalau hanya takut saja, tidak ada pengharapan, maka akan pesimistis begitu. Jadi antara mahabbah, khauf, raja harus berjalan seiring. Ya. Contoh misalkan ini contoh misalkan. Ada yang di sini yang takut dengan istri? Ada nggak? Atau ditakuti oleh istri? Ada yang di sini. Istrinya takut saja, tapi nggak cinta. Ayo, problem nggak? Problem nggak kira-kira? Problem. Jadi istri kita takut banget sama kita, tapi nggak cinta, kan problem. Atau istri antum cinta doang, tapi nggak takut sama antum, kurang ajar misalkan. Tapi cinta, tapi kurang ajar. Problem tidak? Problem. Jadi memang harus bersamaan. Nanti setelah ini kita akan bahas apa itu roja. Pengharapan, belum sampai. Jadi mulainya dari mahabbah. Sekian tema isinya mahabbah. Lalu kita ketemu dengan beberapa tema terkait dengan khauf. Bagaimana dengan roja? Nanti kita akan ketemu dalam beberapa pertemuan yang akan datang. Gitu ya. Jadi memang harus bersama-sama, ada semua di situ. Orang kalau sudah cinta, bawaannya bahagia, senang terus di dunia. Karena dia cinta banget sama Allah. Udah cinta banget, wah. Ya. Bahagia, senang aja. Saya kan punya Allah gitu. Ya Allah akan bela saya, begitu aja terus. Tapi unsur khaufnya harus ada. Jangan kemudian mentang-mentang cinta jadi songong, kan bahasanya gitu. Jadi memang harus berjalan seiringan. Gitu saja, kurang lebih. Ada lagi yang lain?
Cukup, baik. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini memang temanya tidak bisa dibawa santai ya. Kalau pertemuan-pertemuan sebelumnya mungkin memang karena temanya agak santai. Nah, ini temanya agak berat. Saya khawatir nanti temanya takut tapi nggak bikin takut gitu. Tapi memang tema ini menakutkan. Jadi saya takut-takutin gitu. Biasanya juga ikut takut. Ya. Karena memang itu di satu sisi kita harus munculkan pribadi muhibbin, pribadi orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tunjukkan rasa ceria kita, rasa bahagia kita menjadi hamba-hamba Allah yang merasa dicintai oleh Allah dan sangat mencintai Allah dan Rasul-Nya. Namun di sisi yang lain kita juga harus takut, agar rasa takut kita mengingatkan kita untuk tidak terjebak dalam kesalahan, perbuatan dosa, kemaksiatan. Dan nanti kita akan bahas dalam pertemuan yang lain terkait dengan roja, apa ayat-ayatnya, apa hadis-hadisnya, dan bagaimana penjelasan ulama terkait dengan hal itu, sehingga menyempurnakan keimanan kita. Dan semoga Allah berikan petunjuk yang terbaik untuk kita, untuk menjadi hambanya yang baik, dan kemudian kita dimatikan dalam husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian, saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan. Kita tutup dengan membaca surah wal asr. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Astaghfirullahal azim walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.